mengundang Bapak dan materi terkait dengan jenjang karir dosen. Uh, untuk rundown acara kita hari ini, ya mungkin kita mulai dulu nanti di pemaparan materi dari Pak Wahyu, kemudian kita lanjutkan dengan sosialisasi terkait dengan kebijakan baru, kemudian terakhir untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin izin Pak nanti jam-jam 10 saya pribadi mungkin mau tetap saya ikutin Pak, mungkin nanti melalui HP atau apa nanti terkait dengan ya, akreditasi prodi Lamembak. Jadi ada hari ini Zoom-nya, jadi mungkin tidak sempat sampai akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pemateri Pak Wahyudin Eskom Menkom untuk memaparkan materi terkait dengan strategi jenjang karir dosen. Nah, tujuan dari pemaparan materi ini salah satunya terkait dengan kebijakan baru yang kami buat. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih ragu untuk menjadi dosen, termasuk di kampus, mau di kampus atau di kampus lain, mungkin nanti selesai pemaparan materi ini kita bisa mendapatkan jawaban sebenarnya kita arahnya mau kemana dan kita mau jadi apa ke depannya. Mungkin itu Pak dari kami. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Bapak Wahyudin S. Eskom Menkom. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat sebagai Ketua Postimik Amika Sopeng telah mengundang saya untuk mengisi materi terkait dengan bagaimana perkembangan jenjang karir dosen, khususnya di Stimik Amika Sopeng, yang dimana temanya itu melalui academic branding. Oke, kita langsung saja kepada saya share screen. Oke, apakah slide-nya sudah jelas, Bapak Ibu? Iya Pak, ada. Oke. Jadi kemarin sempat diskusi juga dengan Pak Rahmat secara singkat melalui WA terkait dengan materi hari ini, yaitu bagaimana pengembangan karir dosen. Nah, tentunya kemarin hasil rapat dari Pak Rahmat mengatakan bahwa bagaimana dosen muda, apalagi yang baru-baru masuk di STIMIK Amika Sopeng, dapat mendapat gambaran bagaimana ke depannya. Sebelumnya itu saya disclaimer dulu, yang mempresentasikan belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari peserta diskusi hari ini. Oleh karenanya, jika ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan jika ada kekurangan, mohon ditambahkan. Oke, sebelumnya saya di sini memberikan gambaran terkait dengan jenjang karir dosen sebagai dosen saya, yang dimana di tahun 2019, waktu itu masih Amik Lama Pelunro, belum berubah bentuk. Di tahun 2019 ini menjadi awal karir saya menjadi dosen, yaitu memiliki NIDN. SK pertama diangkat sekitar bulan Mei untuk SK menjadi dosen tetap. Nah, kemudian 1 tahun setelah itu, di sini saya mendapatkan SK pertama asisten ahli. Jadi 1 tahun dari 19 ke 2020 itu 2 semester. Itu saya sudah mengusul asisten ahli pertama. Kemudian di tahun 2021 di sini saya aktif Tridharma melakukan kegiatan-kegiatan baik pengabdian atau penelitian, di mana tahun 2001 ini ada kendala COVID juga kemarin. Jadi kita bekerja di rumah. Nah, tapi tidak memungkiri kita harus tetap produktif, di mana di Tridharma tersebut aktif menyampaikan materi lewat webinar. Saya juga aktif ikut seminar-seminar terkait jenjang jabatan. Saya ikut juga cari-cari info di sekitar, saya mengumpulkan sekitar 40, kalau tidak salah itu 40 sertifikat pas COVID. Jadi kalau di rumah saya aktifkan saja Zoom-nya, saya ikut semua. Kemudian di tahun 2022, di sini sudah saya loncat jadi asisten ahli itu
menuju ke lektor 300. Saya loncat satu jenjang. Ada yang namakan lektor 200. Di sini sudah terbit sekitar bulan Desember, yaitu SK Lektor 300. Kemudian tahun 2023 kemarin, nah di sini sudah terbit SK Inpasin 3C, di mana untuk SK Inpasin ini diurus per 2 tahun. Kemudian lulus Serdos, kemudian dapat beasiswa, kemudian lanjut studi. Nah, jadi setelah jenjang karir ini mungkin Bapak Ibu memiliki gambaran. Misalnya Bapak Ibu masuk di STIMIK Amika ini tahun 2023. Jadi tahun 2024 khususnya tahun ini Bapak Ibu harus memiliki SK pertama yaitu asisten ahli. Bagi yang sudah memiliki SK asisten ahli, jadi 2000 seperti Bu Wanda, Bu Dila, Pak Subhan itu 2023 SK-nya kalau tidak salah, jadi 2025 nah sudah bisa lektor 300. Nah, tentunya nanti saya akan berikan bagaimana tips pengalaman saya mengurus lektor 300. Nah, selanjutnya ini dokumentasi saya sebagai eh, tahun kemarin, di mana mungkin tahun ini Bapak Ibu dosen sistemik Amika akan menggantikan, yaitu dosen terbaik tahun 2023. Nah, saya tidak tahu nanti siapa kira-kira dosen terbaik di tahun 2024. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa itu pengertiannya dosen. Nah, mengapa Bapak Ibu menjadi dosen? Nah, jika ada Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ingin memotong saya, silahkan. Kita lebih baik diskusi. Nah, untuk dosen sendiri, yang pertama itu mm, Menkoas Banpan. Seorang dosen yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dosen itu dikatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini pengertian dasar dosennya. Sedangkan dosen tetap, saya minimize terlebih dahulu. Sedangkan pengertian dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu dan diberikan NIDN. Jadi Bapak Ibu dosen ini yang telah memiliki NIDN, khususnya dari kampus Timik Amika Sopeng, tentunya ada ikatan kerja. Nah, nanti selanjutnya mungkin Pak Ketua akan menyampaikan apa ikatan kerjanya, karena kampus Timik Amika sudah memberikan NIDN, di mana NIDN ini, nah itulah SK pertama Bapak Ibu bekerja sebagai dosen tetap di kampus Timik Amika. Nah, adapun syarat menjadi dosen, jadi tentunya butuh proses juga untuk menjadi dosen, yaitu memiliki ijazah, memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani. Nah, tentunya Bapak Ibu sebelum mengurus ini semua, oke, sebelum Bapak Ibu menjadi dosen pasti diminta surat keterangan dokter, surat tes kejiwaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang keenam, memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat ini pendidik ini akan diraih minimal itu jabatannya asisten ahli. Di mana poinnya, sertifikat pendidik ini adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Jadi setelah Bapak Ibu memiliki NIDN, tentunya cita-cita ke depannya itu yaitu sertifikasi dosen atau mengurus Serdos. Sertifikat
pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi gajinya nanti oleh pemerintah. Kemudian kalau Bapak Ibu setelah memiliki sertifikat pendidik, nah itu akan diberikan per 3 bulan kalau tidak salah. Syaratnya untuk memiliki sertifikat pendidik atau Sardos, yang pertama itu memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang telah mengabdi di kampus Timik Amika Sopen selama sekurang-kurangnya 2 tahun, itu sudah bisa mengurus sertifikat pendidik atau Sardos. Kemudian memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Jadi Bapak Ibu harus mengurus juga asisten ahlinya. Jadi setelah terbit NIDN, maka eh, 1 tahun setelahnya itu Bapak Ibu harus mengurus asisten ahli. Karena kita berbicara waktu di sini. Semakin lama Bapak Ibu mengurus asisten ahli itu ke lektor itu butuh 2 tahun. Jadi ada yang namanya TMT terakhir. Jadi misalnya TMT-nya tahun ini 2024, jadi 2 tahun berikutnya lagi baru bisa mengurus ke jenjang berikutnya. Jadi kita hemat waktu, semakin cepat semakin bagus. Kemudian lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Di si Serdos ini ada juga tesnya. Syarat-syaratnya itu bisa dibuka melalui sister. Jika Bapak Ibu sudah eligible statusnya di situ, silakan mengurus. Syaratnya itu silakan dilihat di sisternya di bagian bawah itu. Jika ada yang warna merah itu, silakan dilengkapi secepatnya. Dan tidak ada masa aktifnya. Misalnya kita tidak ada masa expirednya. Misalnya kita mengurus TOEFL atau TPA tahun ini, itu akan berlaku terus selama nilainya memenuhi. Kemudian mungkin saya tanya terlebih dahulu Bapak Ibu dosen di STIMIK Amika, apa kira-kira tujuannya atau apa tujuannya Bapak Ibu menjadi dosen? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Apa sih sebenarnya tujuan kita menjadi dosen? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa share pengalaman atau ingin diskusi. Ada yang jawab ya? Apa kira-kira eh, tujuannya apa goalsnya Bapak Ibu menjadi dosen? Apakah karena apa dan lain sebagainya atau karena ingin mendapatkan gaji, ingin mendapatkan nama di masyarakat atau dan lain sebagainya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mewakili, silakan. Silakan Bapak Ibu, siapa tahu ada Ya. yang bisa menanggapi. Mungkin dosen-dosen baru Pak bisa ditunjuk Oh saja, ya, ditunjuk silakan. langsung. Eh, Silakan ya. Apa kira-kira tujuannya? Tentunya pasti ada tujuan karena Bapak Ibu yang dosen baru kan mendaftar menjadi dosen. Kira-kira apa? Apakah tujuannya menjadi dosen ingin menjadi profesor? Bisa. Apakah menjadi dosen? Karena banyak arahnya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut saja. Oke, jadi di sini saya ambil dari dosen saja saya juga kemarin ini, yaitu apa sebenarnya eh, keinginan kita menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu atau menjadi dosen. Nah, di sini ada, bentar, saya chat dulu. Oke, Oke, di sini ada ayat dari Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fahir lahu lazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi Bapak Ibu fokuskan niat untuk menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Tentunya tadi penjelasan sebelumnya itu
pengertian dosen sini, ini sejalan dengan eh, ayat tersebut. Di mana pengertian dosen itu eh, poin poin intinya itu mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu. Tentunya fokusnya kita ini untuk ibadah. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi dosen, tentu derajat Bapak Ibu akan diangkat derajatnya, diangkat beberapa. Nah, mungkin di kalangan masyarakat, wah ini dosen ini ya, kita harus menunduk sopan karena ada ilmu di situ. Selanjutnya, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini saya mempunyai gambaran. Ini semacam analogi saja atau gambaran secara umum. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini ada sebuah hutan. Nah, kalau ada di sini yang suka menjelajah hutan atau masuk hutan, pasti sebelum masuk hutan tersebut, Bapak Ibu mau lewat jalur mana? Apakah jalur misalnya jalur A? Di sini saya gambarkan yang nggak ada warnanya, jalur A. Nah, jalur A ini ternyata kalau menuju ke hutan situ harus lewati laut dulu, harus masuk hutan lagi, kemudian tembuslah di hutan yang tujuan. Ataukah misalnya kita, oh ada eh, hutan nih, kita kan nggak tahu. Ada yang melewat jalur eh, masuk hutan itu lewat jalur udara. Misalnya ada helikopter. Nah, dia loncat aja turun pas di tujuannya. Oh, ada juga masuk hutan ini eh, jalur bawah tanah. Nah, dia menggali lubang. Tapi tujuannya sama. Nah, ini ibarat kita Bapak Ibu untuk mencapai tujuan jenjang karir. Nah, ada yang jalannya mulus, ada yang berliku-liku, tapi tujuannya tetap satu. Tujuannya kita sama. Tapi cara masuknya, cara mendapatkannya itu eh, tentu berbeda-beda. Ada yang misalnya ada, oh perjalanannya ke hutan ini karena dia misalnya badannya agak besar, capek jalan, suka singgah-singgah, pasti nyampainya 1 hari. Kalau yang fit atau semacam kuat atau pelari, misalnya masuk hutan itu, oh 3 jam, dia kembali lagi, kemudian masuk lagi. Nah itu tentunya berbeda-beda. Setelah kita mau memasuki hutan, hutan di sini ibarat eh, lektor 300 misalnya atau apapun itu yang penting ini goalsnya. Nah, ketika kita mau masuk hutan, pastinya kita akan bertanya terlebih dahulu di hutan itu apa sih? Kita apakah kalau malam di situ ada misalnya singa, berarti kita harus persiapkan misalnya pisau, misalnya senter, api, apa-apa persiapan kita untuk menuju hutan tersebut. Tentunya sebelum masuk hutan, Bapak Ibu tidak langsung masuk saja tanpa ada ada informasi. Pasti misalnya, oh kalau masuk jalur sini, di situ ada ular atau di situ ada sarang tawon. Kamu jangan jangan lewat situ. Eh, Lewatnya memutar misalnya, atau misalnya, oh kamu jangan lompat dari helikopter, soalnya kalau lompat dari helikopter ujung-ujungnya nanti nyangkut di pohon misalnya. Tentu hal seperti itu Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu. Ini gambaran sebagai misalnya kita goalsnya ke lektor 300. Pasti ada rintangan. Oh, kita tidak boleh begini. Apa yang kita butuhkan yaitu persiapan. Jadi perlengkapannya itu misalnya tenda. Tendanya ini kita misalnya publikasi jurnal atau buku. Itu kan perlengkapan-perlengkapan untuk menuju lektor 300 misalnya. Nah, itu goalsnya kita. Nah, ini saya ibaratkan hutannya ini. Jadi hutannya ini kalau Bapak Ibu main game, ada game kemarin itu yang survival, misalnya kita ditempatkan di suatu tempat, di situ tempatnya itu kita nggak tahu, nggak ada wilayahnya. Kita harus bangun-bangun rumah, bangun kastil, kemudian kalau ada penjahat masuk, ingin masuk, kita kasih benteng biar tidak ada penjaga, tidak ada perompak misalnya yang masuk. Tentunya gambaran seperti ini, inilah gambaran awal eh, simulasi yang dapat saya gambarkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke hutan atau sebelum menjadi
misalnya mengurus sertifikasi dosen, Serdos atau goals-nya itu, Bapak Ibu harus tanya terlebih dahulu apa-apa syaratnya, tentunya ada amunisinya. Misalnya kalau kita masuk hutan misalnya 3 hari, berapa bekal persiapan yang harus kita bawa. Harus kalau masuk hutan itu misalnya 3 hari, tapi kita eh, pembekalannya hanya itu 1 hari habis semua. Tentunya kita nggak sampai, mungkin kita akan mati di tengah hutan ini. Itu juga ibaratnya kalau kita menuju sertifikasi dosen atau lektor 300 itu goalsnya kita, tentunya ada amunisinya, ada oh berapa buku yang saya buat untuk mencapai tersebut. Berapa jurnal yang saya buat. Apakah jurnalnya itu jurnal nasional atau jurnal Sinta yang saya siapkan untuk menuju situ. Tentunya Bapak Ibu harus mempelajari hal seperti itu. Nah, untuk menuju goals tersebut. Nah, di sini eh, untuk sinergisme tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini hubungannya dengan karir dan kesejahteraan dosen. Di mana poin pertama di sini pendidikan. Nah, pendidikan di sini yaitu misalnya Bapak Ibu telah menempuh S2. Tentunya itu dapat dipakai untuk ke jenjang asisten ahli misalnya. Nah, di pendidikan tersebut, kalau kita mengurus jabatan, mungkin yang sudah memiliki asisten ahli, di bagian pendidikan situ, pelaksanaan pendidikan pasti ada berapa SKS diambil per semester, kemudian apakah membuat diktat atau modul, ini semuanya memiliki angka kredit. Nah, dari pendidikan tersebut, misalnya Bapak Ibu bidang ilmunya komputer, jadi latar belakang pendidikannya itu komputer. Kemudian yang diajarkan itu komputer. Muncullah modul, buku dan lain sebagainya. Setelah muncul buku dan lain sebagainya tersebut, kemudian muncul ide penelitian. Ternyata modul saya isinya ini. Isinya ada yang kurang misalnya komputer sini. Muncullah penelitian. Di penelitian ini itu hasilnya publikasi paten, kemudian pengusahaan iptek. Ini terus yang namanya terdama perguruan tinggi. Setelah diteliti, permasalahan tersebut diterapkan nah, ke pengabdian kepada masyarakat. Sehingga muncullah jasa atau nilai-nilai terbaruan. Inilah merupakan alur atau sinergisme tridharma perguruan tinggi, ya, mana pendidikan, penelitian, pengabdian, semuanya menyangkut terkait dengan karir dan kesejahteraan dosen. Semakin banyak meneliti, semakin banyak mengabdi, ya ini tentunya harus seimbang. Misalnya Bapak Ibu dosen ke kampus hanya mengajar, tidak meneliti, tidak PKM. Nah, ini kan fokusnya di pendidikan. Kalau di Tridharma itu kan ada 3 pendidikan, penelitian, PKM. Kalau Bapak Ibu khusus pendidikan, ini nggak bisa ke asisten ahli. Karena asisten ahli di bagian penelitian ada yang dinamakan nanti di slide berikutnya, ada yang dinamakan syarat wajib. Syarat wajibnya itu sebagai penulis pertama di jurnal Sinta. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai penulis pertama penelitian. Kemudian PKM-nya juga nggak boleh kosong. Nah, yang lebih mudahnya, Bapak Ibu cek saja ketika mengurus, apalagi bulan ini ya, mengurus BKD. Pasti di BKD itu kalau memenuhi harus terisi semua. Pendidikannya, penelitiannya, PKM-nya, nanti merah, tidak boleh kosong. Jadi ini harus terisi semua. Jadi misalnya Bapak Ibu fokus di pendidikan itu nggak boleh. Fokus penelitian itu nggak boleh. Eh, Sebaiknya fokus ketiga-tiganya, di mana anggap saja ini pekerjaan kita. Karena kita sudah menjadi dosen, itu yang tadi khusus cita-citanya ini untuk mengamalkan ilmu. Jadi pendidikan sudah kita mengajar, kita meneliti, setelah meneliti kita aktif di PKM. Ini merupakan jenjang dan kesejahteraan dos. Nah, kemudian di sini untuk jenjang karir dosen tersebut,
Di sini ada empat tingkatan Bapak Ibu, yaitu asisten ahli, lektor, rektor kepala, kemudian guru besar. Di asisten ahli, yang sudah asisten ahli sini ada poinnya 150. Ini namakan penata muda tingkat pertama atau golongan 3B. Ini sudah setara impasing ini setara dengan pengangkatan PNS. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memiliki sertifikasi dosen, itu nanti dilihat gajinya sesuai dengan pangkatnya. Nah, kalau mau lihat eh, detailnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Misalnya, oh golongan saya 3B, gajinya berapa? Kalau tidak salah sih tinggal sekitar 2 eh, lebih. Kemudian ya next seterusnya. Kemudian di poin ini, di lektor itu, ternyata ada lektor eh, terbagi dua, yaitu lektor 200 dan 300, di mana golongan 3C dan 3D. Kemudian naik ke atasnya lagi, lektor kepala, ada pembina, golongan 4A, 4B, 4C, kemudian guru besar eh, ke 4D. Pertanyaan begini, apakah bisa loncat asisten ahli ke lektor kepala? Misalnya lektor kepala 700. Bisa, tapi ada syaratnya. Untuk yang bisa loncat jabatan itu eh, minimal S3 yang bisa loncat. Kemudian mentoknya jika Bapak Ibu memiliki ijazah S2 yaitu lektor kepala. Nah, ini bisa, tapi syaratnya itu kalau tidak salah 2 jurnal internasional, tentunya terindeks Scopus Q1, itu sebagai penulis pertama. Yang dibutuhkan 2. Nah, tapi dengan eh, penulis jurnal internasional sebagai penulis pertama itu 2. Nah, 2 jurnal. Nah, jika Bapak Ibu misalnya asisten ahli ini mau loncat. Nah, tapi untuk menuju ke 400 tentunya ada beberapa kum yang nanti saya gambarkan cara perhitungan kumnya. Apakah lektor, misalnya lektor 200 bisa loncat ke lektor kepala dengan ijazah S2? Bisa. Ya, syaratnya itu tadi eh, memiliki jurnal internasional yang terakreditasi, tentunya Q1, dua, dua, 2 buah. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi asisten ahli 55% dan lain sebagainya. Nah, saya stop screen, kemudian share screen lagi. Oke. Nah, di sini kemarin saya tuh sudah tulis. Nah, saya hapus saja dulu ini. Misalnya tadi di sini bagian A itu untuk eh, pendidikan, pelaksanaan pendidikan. Kemudian B di sini untuk penelitian. Kemudian C ini untuk PKM. Kemudian D untuk penunjang. Nah, cara hitungnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu asisten, nah, Bapak Ibu yang baru masuk nih, nah, mau targetnya asisten 150. Kemudian kita lihat di slide-nya tadi asisten itu yaitu 55, kemudian 25. Ini 55%, kemudian ini 25%. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, misalnya di bagian pendidikan, targetnya di sini 55% untuk pendidikan. Di sini dibutuhkan 82,5 kum. Nah, misalnya Bapak Ibu nih mengajar 1 semester, semester 1 ganjil. Ya, Bapak Ibu mengumpulkan maksimalnya itu 12. Nah, kita kasih mentok saja sini, 12 SKS.
12. Ini untuk semester 1. Misalnya semester 2 kita punya 8 misalnya. Oke, semester 1 kita mempunyai 12 SKS, kemudian saya tulis di sini 12 SKS untuk pendidikan, kemudian semester 2 8. Nah, yang kita butuhkan 82 Bapak Ibu. Misalnya saya jumlahkan semua bagian sini ya. Nah, ini baru cukup 20. Tapi Bapak Ibu memiliki modul. Modul itu yang diakui satu modul per satu satu semester. Nah, nilai modul itu 5. Baru ya, jadi cuma dua, mentoknya itu 10. Nah, baru 30. Nah, yang kita butuhkan 82 di bidang pendidikan. Nah, kalau Ibu mau, Bapak Ibu mau melihat eh, ini secara eh, hitungannya secara kasar. Kalau mau lihat hitungannya, buka di Sijafung. Nah, itu sudah ada keterangannya. Jika sudah memenuhi, sudah full. Nah, di bagian pendidikan dan penelitian ini boleh lebih Bapak Ibu. Kenapa boleh lebih? Karena tentunya hitungan kita ini akan berbeda dengan hitungan penilai. Ini tadi SKS semester 1, ini semester 2 genap, ini modul 2. Apalagi kira-kira di bagian pendidikan. Misalnya menulis buku. Yang diakui buku ini di pendidikan satu buku untuk 1 tahun. Jadi misalnya nilai 20. Nah, ini sudah 50. Dan Bapak Ibu menduduki jabatan, misalnya menduduki jabatan itu di bidang misalnya ketua LPPM, yang penting menduduki jabatan di kampus struktural itu poinnya 3. Nah, baru lap- eh, eh, 53. Yang dibutuhkan 82. Nah, di bagian penelitian, Bapak Ibu, tapi untuk asisten ahli ini sudah dihitung ijazahnya 150. Jadi kita hanya menambahkan yang ini. Jadi Bapak Ibu dosen yang baru masuk, enggak apa-apa, eh, tetap melaksanakan pendidikan penelitian, lakukan sebaik-baiknya, kemudian ini akan dihitung. Kalau boleh ini saya perlihatkan. Nah, ini perlihatkan SK Jafung saya waktu tahun 2020. Nah, ini yang diperoleh itu unsur utama pendidikan ijazah S2-nya Bapak Ibu itu 150. Yang diakui 150. Tapi saya aktif melaksanakan pendidikan pengajaran, kemudian pelaksanaan penelitian, pengabdian. Nah, ini totalnya 250. Kalau dihitung ini sudah bisa ke lektor 200 waktu itu. Tapi enggak, yang bisa loncat jabatan itu memiliki S3 dan ya S3 loncat, yang bisa loncat-loncat. Nah, kalau Bapak Ibu mau start dari eh, tenaga pendidik, itu kita mulai dari asisten ahli. Oke. Kemudian di bagian penelitian, di bagian penelitian ini Bapak Ibu misalnya menulis jurnal, tapi jurnalnya itu tidak terakreditasi Sinta, nilainya 10. Nah, saya totalkan saja di sini. Nilainya 10. Bapak Ibu menulis Sinta 4 misalnya, nilainya 20. Nah, tapi nilai 20 ini akan dikurangi. Misalnya kita ada 3 penulis, kita menulis 3. Jurnal eh, jurnal Sinta, terindeks Sinta 4, nilainya 3. Jadi Sinta 4, nilainya penulisnya 3. Nah, kuimnya 20. Nah, untuk 60%, 60% sebagai penulis pertama, 40%-nya itu sebagai penulis kedua. Nah, totalnya 20. Berarti sama dengan 60% kali 20. 60% dikali 20.
Nah, ya. Penulis pertamanya dapat 12. Nah, selebihnya karena ada tiga penulis berarti 4. Nah, total 20 kan ini. Nah, karena misalnya kita penulis ketiga nih, nah, berarti skor kita cuma 4, tidak full. Nah, jadi hanya mengumpul 4. Nah, tapi penulis misalnya penulis pertama, penulis tunggal. Nah, tapi sekarang sudah jarang ada penulis tunggal. Pasti melibatkan dosen-dosen lain. Kalau Bapak Ibu punya 10, berarti kemudian penulisnya 3 orang misalnya. Ini jurnal, misalnya jurnalnya kampus, jurnalistik atau Bisenter, berarti 60% dikali 10 dapatnya 6 poin. Nah, di sini 6 poin. Nah, yang kita utuhkan itu 37. Ini sama halnya dengan lektor 300. Nah, lektor 300 tentunya kita akan lihat di sini ini sama 45 sama 35. Berarti sini 45, kemudian di sini 35. Nah, jadi kerja secara ekstra lagi yaitu poinnya 135, 105. Nah, tentunya ada trik khusus sendiri untuk menuju lektor 300 yang ini. Nah, bagaimana triknya? Itu kalau trik yang saya gunakan itu perbanyak haki. Haki itu nilainya haki itu nilainya 30. Nah, bisa dari buku karena ada pemegang hak cipta itu yang di bawah itu nilainya 30. Nah, misalnya Bapak Ibu mempunyai haki 3 berarti 90. Nah, sudah aman kan? Nah, tapi untuk lektor 300 harus memiliki jurnal terindeks Sinta minimal Sinta 4 dan 5 itu sebagai penulis pertama. Misalnya nilainya 20 tadi 12. Nah, ini sisa 3 poin lagi untuk bagian penelitian. Nah, penelitian itu apa saja sih bisa eh, lihat di Sijafung. Bisa haki, bisa jurnal, atau Bapak Ibu nebeng-nebeng nih ada namanya di setiap jurnal. Nah, tulis saja misalnya nilainya 3 dibagi 4 tadi kan. Nah, ini sudah mencukupi. Di bagian pendidikan. Nah, di bagian pendidikan karena kolektor 300 itu memiliki jangka waktu 2 tahun. Nah, jadi SKS-nya Bapak Ibu misalnya semester pertama ini 10, tapi dalam 2 tahun itu kan ada 4 semester, jadi nilai sini 40. Nah, kemudian menduduki jabatan selama 2 tahun. Berarti kalau hitungnya per semester 3 kali 4, ya 12. Nah, ini sudah 90. Nah, ini sudah mencukupi lah. Nulis buku, modulnya misalnya diakui 1 tahun 10 berarti sini 20. empat empat buku. Nah, selebihnya karena di sini saya memiliki buku satu, oke 20. Nah, saya memiliki buku dua untuk tahun berikutnya. Karena yang kalau buku itu hanya diakui satu buku per 1 tahun. Nah, ini sisa 15. Nah, untuk PKM tersendiri, misalnya kegiatan hari ini bisa diakui sebagai PKM, sebagai peserta seminar. Nilai satu kegiatannya itu 1. Apapun itu ya yang apabila Bapak Ibu sebagai peserta itu nilainya 1 untuk satu kegiatan. Untuk penunjang, penunjang di sini Bapak Ibu yang belum memiliki asosiasi dosen eh, yang linear dengan pekerjaannya, misalnya asosiasi di bidang ilmu informatika, asosiasi akuntansi, itu dihitung 1. Nah, silakan Bapak ikut di grup. Yang penting ada SK atau kartu. Nah, namun yang dituliskan di sini yang hitungan kasarnya itu 30. Tapi eh, yang diusulkan di Sejafung itu butuhnya 15. Saya perlihatkan. eh,
lektor. Nah, ini. Oke, saya perlihatkan ini berkas lektor saya tahun eh, 2022 kemarin. Ini sudah direvisi, sudah diterima tanpa revisi. Setelah itu pasti ada revisi sebelumnya, misalnya tambahkan berita acara. Ada di sini untuk angka kredit pelaksanaan pendidikan masih kurang 9 buku ajar yang diajukan hanya 2 buku dapat dinilai. Rasionalnya 1 buku setiap tahun. Nah, di sini saya ini tips untuk eh, dari asisten ahli 150 menuju ke lektor 300. Nah, apa-apa syaratnya? Di bagian pendidikan, mungkin Bapak Ibu bisa ikuti. Saya menjabat sebagai LPPM selama 2 tahun kan. Nah, jadi saya tulis saja sini. Yang per semesternya itu satu kegiatan itu nilainya 3. Nah, berarti di sini ada 4 dengan berkas yang sama, SK yang sama. Nah, di sini saya sudah mengambil berapa? 3 kali 4, 12 ini. 12 poin untuk pelaksanaan LPPM. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki SK silakan diupload. Pelaksanaan pendidikan ini untuk tugas akhir sebagai pembimbing. Nah, pembimbing sini saya mentok 8. Sini di pelaksanaan pendidikan tugas akhir sebagai pembimbing atau penguji bisa. Yang penting ada SK-nya. Ini setiap lulusan. Nah, ini ada maksimalnya. Maksimal itu 8. Jadi saya mentokin 8. Kemudian modul. Nah, modul sini ada 4. Nah, ini triknya itu yang ganjil. Ganjil genap. Karena yang diakui nanti merah. Kalau kita misalnya 2 modul tapi semesternya sama, nah itu nggak bisa. Ya, mentok sini 5, nilainya 5. Kemudian ini SKS. Nah, ini saya pelaksanaan pendidikan ganjil genap. Nah, ini beberapa SKS itu eh, berapa sini? Volume kegiatan 10. Nah, kemudian yang diakui ini per SKS itu 0,5. Jadi hanya dapat 5. Buktinya dokumen. Kemudian kerja praktikum ini sebagai pendamping PKL yang penting ada SK-nya. Nah, ini sudah diupload sama Bu Nita kemarin. Ini data dari Predikti ini otomatis. Kemudian ini buku. Nah, buku di sini ini untuk buku per tahun, per tahunnya bukan per semester. Jadi diakui per tahun. Nah, jadi sini saya punya trik lagi untuk bukunya. Di sini saya tulis 2020 2021. Artinya tahun 2020 kan. Kalau ini 2021, ini 2022. Mentok, genap, aman. Kemudian di approach ini itu nilainya 1, kerti 1. Kemudian ini sudah masuk kepada penelitian. Nah, di mana jurnal-jurnal tersebut saya sudah kurang-kurangi. Misalnya sini jurnal analisis penilaian, kemudian nilainya 10. Nah, tapi yang diakui cuma 4 karena saya penulis beberapa. Jadi realnya ini yang ini, misalnya ini Trendek Scopus ini nilainya 30. Tapi saya penulis keempat, misalnya, ini dibagi lagi. Ini saya sudah bagi-bagi. Kemudian ini penelitian. Nah, kemudian haki. Kalau haki di sini, ini saya sudah jelaskan tadi. Ini haki per program. Jadi beberapa pun haki Bapak Ibu silakan diupload. Ini tidak ada batasnya. Bisa melebihi. Ini nilainya 30. Ini tidak ada yang saya kurangi. Tetap 30 nilainya. Oke, kemudian PKM sebagai narasumber dan lain sebagainya, Menlay. Itulah mengapa saya aktif kemarin untuk pelaksanaan aktivasi PKM di kampus untuk eh, kejar ini kalau sebagai narasumber. Jadi kalau saya di eh, aktif melakukan narasumber untuk bekal kita, karena kita ini kan akan masuk hutan. Nah, apa bekalnya? Nah, ini saya sudah punya bekal. Untuk sebagai narasumber itu nomor 1, sebagai reviewer 1. Nah, di sini saya punya trik tersendiri. Ini sebenarnya nilainya 1, tapi saya tulis 0,5.
Saya tidak satu. Kenapa saya tulis 0,5? Karena rugi dong saya aktif di beberapa reviewer tapi tidak dilihat orang begitu. Jadi saya tulis aja 0,5, 0,5. Biar muat semua yang ini, Bapak Ibu. Jadi itu trik saya. Tapi tidak masalah kan? Saya cuma akui 0,5 lah, tidak apa-apa. Padahal ini per tahun loh. Saya kalau misalnya Bapak Ibu punya satu, itu bisa diakui dua. Karena per tahun. Kemudian di penunjang. Nah, penunjang ini sebagai peserta, sebagai anggota komunitas, sebagai anggota. Nah, kemudian yang diakui itu pendidikan sudah hangus karena sudah dipakai kemarin asisten ahli. Mengajar, pendidikan 1, 2, 3, penelitian ini totalnya ada di Sejafung. Pengabdian 15 mentoknya. Ini saya total 367. Ini untuk menuju ke lektor 300. Nah, tapi Bapak Ibu ini kan hitungan, kalau hitungan kasarnya yang ini di Excel tadi. Nah, kalau hitungan Sejafung segini. Tapi yang SK-nya yang keluar itu beda lagi. Tapi ya beda sedikit, nggak apa-apa lah. Yang diakui itu cuma 327. Padahal saya kan totalnya di Sejafung ini 367. Tapi yang diakui 327. Ah, sebaiknya Bapak Ibu untuk menghindari hal semacam ini jangan pas-pas 300. Nanti hitungannya beda lagi dengan penerbitan SK-nya. Jadi untuk mengantisipasi agar kita tidak kelaparan di hutang, nah, jadi Bapak Ibu bawa bekal banyak-banyak, nggak apa-apa, ransel gede. Karena kan kalau kurang kan nah, ambil ini makan nih, sudah hidup, bisa hidup 1 hari lagi. Karena ada, jadi Bapak Ibu siapkan penelitian terbaiknya, usahakan ikumnya melebihi lah. Nah, kalau perlu di sini eh, ya sekitar segini lah, 400 bisa juga. Tapi butuh kerja ekstra juga untuk misalnya eh, penelitian dan eh, pendidikannya. Nah, kalau saya rasa ini sudah jelas kalau untuk saya sudah jelaskan tadi untuk pelaksanaan pendidikan ini diklaim-klaim saja per tahun. Nah, itulah eh, tips beberapa tipsnya. Kemudian kita lanjut kepada slide materi. Ini sudah. Mungkin Bapak Ibu ini untuk penutup terakhir. Mungkin Bapak Ibu ada tahu atau kenal yang ini. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang kenal ya, atau apa apa pekerjaannya ini, mungkin Bapak Ibu bisa eh, karena oh, ini sudah ada quotes-nya ini terakhir. Eh, Jadilah yang terbaik dimanapun Anda berada. Nah, tapi sebelumnya itu mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bisa eh, menjawab atau mengetahui siapa kira-kira orang ini. Yang foto di sini. Apakah ada yang bisa tebak atau apa pekerjaannya atau lain sebagainya? Oke, kalau tidak ada, saya jawab sendiri ya, tidak apa-apa. Di sini ada link saya simpan di belakang. Saya jadi saya bacakan ini sebagai penutup, sebagai penyemangat juga Bapak Ibu. Ya, mengapa Bapak Ibu menjadi dosen? Apa kira-kira? Eh, Ternyata orang tersebut yang ini, itu adalah Edmund Hillary. Bagi pecinta gunung, nama Sir Edmund Hillary memang tidak asing karena dirinya merupakan orang pertama yang berhasil mencapai gunung tertinggi, puncak Gunung Everest. Namun, di balik sosok tersebut, Anda harus mengenal Tenzing Norgay. Jadi di sini ternyata si orang ini dia tidak sendiri mencapai puncak. Ada pemandunya apa kan misalnya porter. Ada porter atau guide, ada pemandunya untuk ke sana. Nah, sini saya teruskan ceritanya. Nama pemandunya itu porternya itu Tenzing Norgay adalah seorang penduduk asli Nepal yang bekerja sebagai tour guide, pemandu dalam bahasa lokal tersebut dengan Sherpa.
Bagi para pendaki yang ingin mendaki Gunung Everest, lelaki kelahiran 9 Mei 1914 ini berasal dari keluarga petani dari Khumbu, Nepal. Tenzin telah biasa hidup berdampingan dengan Gunung Everest dan menjadi pendaki gunung. Pada 29 Mei 1953, Tenzin Norgay bertugas menemani Sir Edmund Hillary hingga tepat pada pukul 11.30 keduanya berhasil menapaki puncak tertinggi dunia tersebut dengan ketinggian 29.028 kaki di atas permukaan laut. Keberhasilan dari Sir Edmund kala itu menjadi inspirator bagi banyak orang, terlebih setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sebab keberanian dan keberhasilannya tersebut, Sir Edmund memperoleh gelar kebangsawan dari Ratu Inggris, yakni Ratu Elizabeth II. Nah, yang terkenal di sini Sir Edmund, padahal yang mendakikan cuma dua. Nah, saya lanjut, yang sampai ke puncak itu dua orang. Meskipun Tenzin Norgay memiliki peran besar di balik kesuksesan Sir Edmund, sayangnya ia tidak memperoleh gelar bahkan apapun layaknya yang dimiliki oleh Sir Edmund. Bahkan setelah keduanya kembali dari puncak Everest, banyak dari reporter dunia berebut mewawancarai Sir Edmund yang berhasil ke puncak. Namun hanya satu yang mewawancarai Tenzin Norgay. Nah, saya lanjut. Nah, dalam wawancara tersebut, Tersinorga mengatakan bahwa dirinya sangat senang dapat menaklukkan puncak gunung tertinggi dunia. Dirinya juga mengatakan pada saat kurang selangkah lagi mencapai puncak, Tenzin mempersilahkan Edmund untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama dunia yang berhasil menaklukkan gunung tertinggi. Nah, di sini kata-kata terakhir, kata-kata motivasi bagi kita semua, para dosen. Tensi Norgay juga menjelaskan ia melakukan hal tersebut karena Edmund Hillary bermimpi untuk menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki gunung di Everest. Nah, itu kan sedangkan mimpinya sangatlah sederhana. Ia hanya ingin berhasil membantu Edmund meraih impiannya. Nah, di sini garis besarnya apa, Bapak Ibu? Jadi dari cerita sini eh, si Tenzing ini dia kan mengatakan itu kan mimpinya dia, bukan mimpi saya. Jadi silahkan dia. Nah ini ibarat kita Bapak Ibu dosen untuk membimbing mahasiswa sehingga sukses. Itulah fungsinya kita ini ibarat Tenzin Norgay. Nah inilah kita Bapak Ibu. Nah, kita tidak perlu menjadi orang-orang misalnya orang pertama, orang sukses misalnya. Nah, itu kan mimpinya mahasiswa, misalnya. Kita sebagai dosen hanya membantu. Nah, kita kan tur di sini. Nah, ini eh, kisah inspirasi juga, inspiratif dari Tensi Nurgai. Nah, ini kita bisa terapkan di dosen. Misalnya ada mahasiswa nih, pintar misalnya bahasa Inggris. Dia mau ke Inggris. Nah, kita kan pemandunya, kita memandu. Ya, itu kan cita-cita mahasiswa, bukan cita-cita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya eh, memandu mahasiswa untuk mencapai mimpinya. Nah, oke. Ini kata-kata terakhir dari saya, jadilah yang terbaik dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita mungkin akan diskusi atau tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kita akan diskusi lebih lanjut.